Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati dan juga dikasihi oleh Tuhan. Bahagia sekali boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sambut hari baru dengan hati yang gembira. Karena hari ini kita akan kembali disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini, menikmati segala berkat hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terlebih lagi firman-Mu Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi kami, baik umat-Mu yang akan mendengarkan, pun juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengerti, pahami, dan lebih lagi Tuhan, firman-Mu ini dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi, meningkatkan kualitas iman kami ya Tuhan. Ya Tuhan kami, bersabdalah kepada kami semua, karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Amos 5 ayat 21 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian-Mu, aku tidak suka, dan korban keselamatan-Mu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyian-nyanyian-Mu, lagu gambus-Mu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini, ibadah yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat sebuah koin itu mempunyai dua sisi depan dan belakang. Kalau satu sisi ini hilang, maka koin itu bisa dikatakan uang yang palsu, yang tak bernilai. Demikian juga ibadah. Ibadah itu memiliki dua sisi, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau ada yang hanya menekankan satu sisi saja dan menghilangkan sisi yang lain, maka bisa dikatakan bahwa ibadah tersebut ibadah yang palsu. Itulah yang ingin diperingatkan oleh Amos dalam bacaan kita pada saat ini, di mana pada waktu itu ibadah bangsa Israel sangat-sangat mengagumkan perayaan-perayaan yang sungguh-sungguh penuh dengan semarak, penuh dengan keramaian. Tetapi ibadah mereka justru dihina, dibenci oleh Tuhan karena dipertontonkan dalam kemunafikan. Allah sungguh muak melihat ibadah yang mengagumkan itu yang ternyata penuh dengan kemunafikan. Karena di sisi lain mereka melakukan ketidakadilan kepada sesama. Amos memperingatkan mereka pada waktu itu karena ketidakjujuran dan ketidakadilan yang merajalela, kekayaan yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja,
di mana beberapa orang memperkaya diri dan mencari keuntungan dan hidup dengan pesta pora. Sedangkan orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, petani-petani ditindas, tidak diperhatikan, sehingga mereka tidak mampu mengembangkan usahanya. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Jadi Allah menolak segala praktik agama yang tidak disertai dengan ketaatan. Karena ibadah itu tidak hanya formalitas saja, tetapi harus ditunjukkan dengan iman, dengan ketaatan kita kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukankah ini juga yang selalu ditekankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang terus mengkritik kaum Farisi dan Saduki serta imam-imam yang sangat-sangat menekankan pelaksanaan hukum Taurat, namun dalam kenyataan hidup mereka penuh dengan kemunafikan yang mengabaikan sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Bagaimana ibadah kita selama ini? Apakah ibadah yang kita laksanakan pada saat selama ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ritus di tempat ibadah dan kehidupan sehari-hari mestinya menjadi satu keutuhan, kesatuan. Ibadah dan kehidupan sehari-hari itu tidak bisa dipisahkan. Jangan kita berpikir bahwa ya, saya berdamai pada hari Minggu, pada saat ibadah saya bersalaman, tapi pada waktu pulang ke rumah sudah saling benci, saling tuduh, saling dendam. Ya, kita mengatakan bahwa kita ikut ibadah pada hari Minggu, mengakui dosa-dosa kita. Tetapi waktu ketika kita pulang ke rumah, ya, kita kembali hidup penuh dengan fitnah, menjatuhkan orang lain untuk memperoleh keuntungan, tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mengatakan, ya, hidup saya, hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah sungguh merindukan umatnya yang terus membaharui motif beribadahnya, agar hidup kita ini makin serupa dengan Kristus, baik dalam keadilan maupun dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah atas kasih-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami, di mana Engkau telah menuntun kami, menjaga kami mulai dari malam tidur kami. Pada pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Engkau akan menghadirkan sesuatu yang indah, yang manis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu kembali menyapa kami, menyentuh hati kami. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi kami, yang akan terus memperbaharui kami, agar kami semakin dibentuk oleh Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang terus melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur juga bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sukacita iman. Mungkin ada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau ya Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan mereka. Engkau yang akan mengajar mereka untuk terus bersyukur dalam hidup, karena pertambahan usia ini adalah karunia dari Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang telah merancangkan sesuatu masa depan yang indah bagi mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga membawa kepadamu saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit.
Mohon Tuhan memberkati, menjamah, melawat saudara-saudara kami ini, sehingga mereka kembali pulih Tuhan. Mereka dapat merasakan kuasa mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Obat-obatan yang dikonsumsi, makanan minuman yang dikonsumsi, Engkau berkati itu semua ya Tuhan. Sehingga melalui itu semua Tuhan, saudara kami ini dapat kembali pulih, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, berdoa bagi setiap kami dalam setiap peran yang kami jalankan masing-masing, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak, sebagai oma opa. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Kiranya dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, kami akan dimampukan untuk menjalankan peran kami masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami Tuhan. Setiap pekerjaan usaha kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, sambut sempurnakan, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.